Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada semangat banget nih ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin sama ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa ya? Oke, boleh Mas yang pimpin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu maksud dulu nih siapa yang nggak hadir? Iya Ibu, tidak ada yang berangkat. Tidak ada yang berangkat Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita bisa terus ke sekolah ya. Amin. Semoga juga dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita ini ada yang tahu nggak mau belajar apa? Belum Belum ya. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai bunyi dan sifat-sifatnya. Kehidupan sehari-hari kita sering mendengar berbagai bunyi. Nah, ada yang tahu nggak sih biasanya kita dengar bunyi apa aja nih? Bunyi Burung-burung. bunyi kucing. Iya betul. Bunyi salsa nangis. Iya. Nah, menurut kalian dari mana sih bunyi-bunyi tersebut berasal? Dari suara. Dari suara yang Iya, ada. betul sekali. Dari makhluk hidup. Betul, Ibu. Yang nggak hidup juga. Ya, betul sekali. Nah, bunyi memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan bagian ini ada LKPD ya. Nanti kalian isi masing-masing. Terima kasih, Bu. Nah, nanti kalian jangan lupa isi dulu ya identitasnya di bagian awalnya. Boleh isi dulu ya. Jangan lupa juga di lembar selanjutnya ada nama kelompok sama anggotanya ya. Anggotanya siapa? Aku. Nah, Satu kelompoknya berisi 3 orang ya. Ibu kan lebih satu tempat aja boleh Ibu. Ayo dong Ibu. Please, demi aku. Ya boleh deh 4 orang. Oke. Nah, di sini ada ayo mengamati. Coba lihat gambarnya masing-masing. Ini ada orang yang lagi berbicara, ada suara lontong, ada suara gitar. Nah, dari mana itu bunyi berasal? Ada yang tahu nggak? Boleh diisi ya. Dari suara. Getaran benda. Iya, betul sekali. Nah, terus Ini orang bukan benda. oh, bisa bergambar Bu. Tapi kan ini ada ini, ada benda. Kan orang juga itu bergetar suaranya. Nanti akan dijelasin lebih lanjutnya ya. Nah, terus yang selanjutnya ada mengapa bunyi bisa terdengar? Jangan merambat. Iya, betul. Kita bisa pintar. Wah, yang bisa pintar sekali. Yuk belajar bareng. Ayo. Nah, tadi kan udah tahu ya sumber-sumber bunyi itu dari mana. Nah, untuk membuktikan sifat-sifat bunyi tersebut, kita akan melakukan percobaan yang sederhana ya. Ada alat dan bahan. Ini Ibu sudah bawa alat dan bahannya. Wow. Apa itu? Itu air putih. Ini air. Ini kain. Ini sendok. Nah, untuk yang pertama, boleh ke halaman selanjutnya dulu? Oke.
ya langkah-langkahnya. Berdirilah menghadap dinding, pukul tangan dan pukul berat dengarkan bunyi yang kembali. Yuk. Coba ibu. Aku pengen Ya, coba aku juga mau. Aku buat tepuk tangan. Lalu aja. Yeay. Yeay. Nah, boleh ya kalian tulis di hasil pengamatannya kegiatan yang kalian tadi lakukan itu apa, terus bunyi yang terdengarnya seperti apa ya. Kalau aku pernah tepuk tangan di lapangan, Ibu. Ya, boleh. Tepuk tangannya nggak kedengaran. Wah. Karena ruangannya terbuka. Iya, karena kan terbuka gitu, terlalu terdengar ketika di dalam ruangan. Nah, itu pasti akan terdengar karena ruangannya itu kan tertutup. Oh, gitu. Oh ya. Sudah, Ibu. Yeay. Next. Sini ada bunyi dan sifat yang perlu kalian tahu. Apa itu sih itu bunyi? Itu bunyinya adalah getaran. Iya, betul. Jadi bunyi itu adalah getaran yang merambat melalui udara atau media lain hingga mencapai ke telinga kita. Nah, ini ada gambar apa? Kalian tahu nggak? Itu sound system, Bu. Itu Di speaker. Ini sound horeg, Ibu. Ya, nah terus bunyi itu yang pertama adalah merambat ke segala arah. Bunyi dapat merambat ke segala arah dari sumbernya. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari saat lonceng dibunyikan, orang di berbagai arah dapat mendengarnya. Nah, terus yang kedua itu ada dapat dipantulkan. Kalian kalau saya tadi di itu, nah itu tuh bunyi yang memantul saat mengenai permukaan keras. Seperti dinding kan permukaannya keras ya. Nah, ketika kalian pukul itu pasti suaranya akan memantul. Nah, yang ketiga itu ada bunyi dapat diserap. Nah, bunyi dapat diserap itu adalah bunyi yang diserap oleh bahan lunak gitu ya, seperti kain yang tadi. Sehingga terdengarnya itu lebih pelan atau bahkan hilang. Keras dan bunyi lemah itu adalah keras dan lemahnya bunyi ditentukan oleh besar kecilnya getaran suatu benda. Getaran yang lebih besar menghasilkan bunyi yang lebih keras, sedangkan getaran yang lebih kecil menghasilkan bunyi yang lebih lemah. Nah, di halaman selanjutnya, setelah kalian berdiskusi, boleh nih satu orang menyimpulkan dari hasil diskusinya. Selesai, Bu. Oke, boleh selesai. Nah, Ibu, hasil dari percobaan tadi itu yang pertama kegiatannya itu kan memukul sendok ya, Bu. Iya. Suara yang terdengar itu keras. Kalau misalkan yang kedua itu kegiatannya memasukkan sendok ke dalam gelas sambil dipukul gitu. Nah, suara yang itu pelan. Nah, jadi bedanya yang pertama keras dan pelan, Bu. Oke, terima kasih Selsa. Betul sekali ya. Dari diskusi tadi bahwa suara yang dipukul dengan menggunakan air dan juga yang menggunakan sendok itu hasilnya itu akan berbeda. Ketika menggunakan sendok langsung ke meja itu tuh pasti suaranya akan keras. Tapi ketika dipukul dengan menggunakan air itu suaranya akan menjadi pelan. Selanjutnya ada ayo menganalisis. Yang nomor pertama, udah pada dibuka belum? Sudah. Nah, nomor pertama dari mana asal bunyi yang bisa kita dengar sehari-hari? Getaran. Iya, betul. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara membuat bunyi menjadi lebih keras atau lebih pelan? Kalau keras itu di ruangan. Iya, betul bisa.
Nah, untuk nomor 3, tuliskan dengan contoh benda yang dapat menghasilkan bunyi. Speaker. Ya, sok boleh ditulis dulu Mas ya. Tulis ya. Siap Ibu. Sampai. Udah? Oke, yang keempat, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Dari udara. Iya, betul sekali. Nafisa pinter. Udah? Sudah Ibu. Oke, nah halaman selanjutnya itu ada ayo mencocokkan. Hubungkan gambar di bawah ini dengan intensitas bunyi yang sesuai. Boleh ya? Kalian hubungkan dulu gambar-gambarnya dengan kalimat yang ada. Oke, Ibu. Udah? Udah. Jadi yang gambar pertama ini maksudnya bunyi apa? Sedang Sedang. Soalnya pada akhir kan. getarannya sedang. Bisa. Kan bunyinya sedang. Jadi orang-orang masih bisa mendengar ketika pelan itu tidak. Nah, terus yang kedua ini jadi gambarnya masih suara anak. Sedang. Benar, bisik-bisik. Iya, betul sekali. Yang ketiga ini maksudnya gambarnya kemana? Yang keempat ini ke bunyi mana? Lemah ya, karena suaranya kecil. Dan juga kan di udara, jadi tidak terlalu didengar. Nah, untuk yang ini pipi. Pipi juga masuk keras. Iya, pintar sekali. Nah, untuk yang selanjutnya ada ayo berlatih. Boleh ya, diisi dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh tanyain ya. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Udah? Udah, yang ini boleh ya, ini gambar apa aja nih? Petir. Boleh ditulis ya. Sudah Ibu. Udah, nah terus untuk yang ketiga ini bisa isi dengan benar atau salah. Bunyi tidak bisa merawat yang kata-kata. Nah, ini tuh ada gambar. Tidak. Ya, Ini kodok. iya betul. Bunyi tidak bisa merawat yang kata-kata. Nah, Semua benda yang bergetar pasti menghasilkan bunyi ya. Nah, boleh ya ke halaman selanjutnya. apa kegiatan yang paling kamu sukai hari ini? Bunyi tembok. Iya boleh ditulis. Bagian mana yang menurutmu sulit dan bagaimana cara mengatasinya? Membedain suara keras, suara pelan, dan suara sedang. Nanya ke Ibu. Bisa membedakan dengan kegiatan. Udah? Sudah Bu. Iya, udah ya. Oke. Nah, yang terakhir nih ada ayo menyimpulkan. Boleh sama satu orang? Siapa yang mau menyimpulkan? Iya, salah boleh tidak. Tapi takut salah Ibu. Gak apa-apa ya, jangan takut salah ya. Karena kita di sini lagi belajar. Oke Ibu, aku coba ya. Baik teman-teman, jadi aku mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui udara,
dan benda bunyi dapat terdengar keras atau lemah tergantung pada besar getarannya. Dari kegiatan kelompok belajar mandiri, saya memahami sifat-sifat bunyi melalui percobaan serta belajar bekerjasama dan bertanggung jawab. Nah, boleh dia diisi bagaimana perasaan kalian ketika mengerjakan LKPD ini? Bingung. Boleh diajarin seru. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Yeay. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini,